Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas D5 ya, untuk step 2 ini, yang dimana tugasnya kurang lebih seperti ini. Pertama nih ya, authentication, authorization, dan security ya. Kurang lebih untuk checkpoint 1 itu dia kayak membuat seperti input validation, encryption, hashing, serta set authentication JWT nya untuk login user ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti pokoknya dia ketika login dia akan menghasilkan token, yang dimana nanti tokennya tuh untuk melihat informasi di dalamnya. Contoh misalkan nanti di dalamnya kayak ada contoh ya produk, kita harus masukkan token seperti itu kurang lebih untuk checkpoint 1. Ini untuk codingannya. Sebenarnya untuk codingan sih masih sama kayak yang Mas Ilham, yang di video Mas Ilham. Saya hanya ngikutin saja seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi paling saya langsung aja memperlihatkan hasilnya ya. Pertama untuk register di sini, misalkan saya mau register dulu ya. Misalkan Tio gitu, mencoba 1 2 3 aja. Saya send. Saya lupa belum nyalakan servernya. Nah, saya coba lagi, misalkan send. Nah, dia berhasil ya. User register gitu. Kalau misalkan sekali lagi harusnya dia tidak bisa. Nah, invalid karena sudah ada gitu kan, udah already gitu si email ini tuh ya. Oke. Nah, kita login menggunakan yang tadi, misalkan Tio gitu. Nah, di sini muncul tokennya ya. Ketika kita berhasil login gitu kan, nanti akan muncul tokennya gitu, yang dimana bisa dipakai untuk di endpoint ini. Misalkan ini token yang sebelumnya nih, saya salahin misalkan ini percobaan sebelumnya ya, misalkan salahin aja dulu, atau enggak pakai yang baru aja nggak apa-apa. Yang baru ini yang tadi yang saya copy, misalkan saya salahin aja 1 D nya, saya send ya. Nanti ada akan muncul message invalid token karena emang tokennya gagal gitu. Nah, kalau misalkan yang berhasil, nah dia akan muncul tulisan protected root gitu ya, untuk memproteksi root ini, endpoint yang ini gitu ya. Kurang lebih untuk checkpoint 1 seperti itu saja. Oke, paling saya langsung ke checkpoint 2 nya aja. Untuk penjelasannya kurang lebih seperti ini. Kita lihat dulu tugasnya ngapain. Di checkpoint itu kita disuruh membuat cache login dan juga cache produk ya. Kurang lebih seperti ini, seperti setup table user dan produk gitu kan. Cuma di sini saya untuk user tuh supplier ya, buatnya bukan user gitu. Ini ada input validation juga pada endpoint CRUD, kayak misalkan untuk memvalidasi input terkait produk, misalnya kayak ya minimal 3 karakter, ada implementasi encryption juga, ada implementasi hashing, ada authentication menggunakan JWT untuk login suppliernya, ada juga untuk implementasi authorization ya gitu kan. Oke. Di sini saya coba jelasin dulu. Coba. Nah, ini saya matiin dulu ya servernya. Nanti saya akan coba yang checkpoint 2 soalnya. Kemudian di sini kita jalan dulu. Nah, kita skema ya. Di sini di skema ini atau di di tabel yang mau kita migrate gitu kan. Nah, di sini saya membuat 2 tabel. Yang pertama supplier dan produk. Di supplier di sini ada sensitive info, yang dimana nanti sensitive info itu seperti data KTP, contoh kayak gitu kan. Nah, nanti yang bakal gitu kita enkripsi gitu kan ya. Nah, pokoknya nanti seperti data KTP kan itu data penting yang emang nggak boleh dilihat gitu kan, kecuali untuk supplier itu sendiri ya. Tapi untuk supplier itu sendiri pun ketika nanti dia udah login, dia nanti bakal harus makasih tokennya dulu, baru nanti dia bisa melihat data dia sendiri gitu kurang lebih. Untuk produknya
ya. Ada name, description, price, supplier ID, ya. Dia juga udah berrelasi dengan supplier yang di atas. Kurang lebih seperti itu untuk modelnya kurang lebih. Oke, langsung ke virtual dulu. Nah, di sini ada crypto, yang dimana crypto tuh di sini buat enkripsi dan dekripsinya gitu ya. Di sini fungsinya buat enkripsi yang nantinya untuk si file sensitif info itu, nah seperti KTP, nah itu nanti gunanya buat mengenkripsi file itu, apa namanya, seperti data sensitif info itu. Nah ini buat kebalikannya ya, buat yang tadinya enkripsi menjadi deskripsi supaya kelihatan data aslinya, kurang lebih seperti itu. Ini ada pengecekan juga kalau misalkan key-nya yang dari INV ini dia itu panjangnya enggak sama dengan 32, nanti akan muncul warning seperti ini, encrypt key short di 32 byte gitu kan, dan bla bla bla, kurang lebih seperti itu. Nah di sini juga video ada validatornya juga, yang dimana ini seperti ketentuan. Contoh untuk si supplier saat register nanti kan name-nya harus dia string minimal 3 karakter di sini kan, tuh harus diisi juga, nggak boleh kosong ya. Contoh email juga sini harus string, harus benar-benar email ya. Formatnya harus diisi semua, kurang lebih seperti itu. Sama untuk supplier login, saat login juga sama seperti ini ya, yang dibutuhkan kan email sama password. Ini buat si produknya. Nah untuk si produk kita lihat nih, dia minimal 3 karakter gitu ya untuk si name-nya ini buat si produk gitu, sesuai dengan yang tugasnya gitu kurang lebih. Nah coba kita ke bagian produk controller. Di produk controller ini di sini nanti fungsinya tuh seperti buat menambah produknya nanti gitu kan. Nah di sini untuk bagian di dalam apa namanya ya, di dalam parameternya ada yang namanya ini nih, requestnya dari supplier, maksudnya nih dia buat ngecek supplier mana yang sedang login gitu, supaya nanti dia bisa add produk gitu ya. Ini berdasarkan ID-nya gitu. Nah ini seperti sama seperti apa ya, sama seperti CORD pada umumnya yang sebelumnya, sama aja, dia ambil ID-nya dulu, ambil rec body-nya dulu ya kan, baru nanti kita ditambah, diupdate datanya, boleh update sih, ditambah datanya ke tabel produk gitu. Ini juga sama aja, kurang lebih sama aja untuk update juga, kurang lebih kayak gini aja sih. Untuk produknya dia kan hanya bisa tambah sama update produk saja, kurang lebih seperti itu. Oke, ya di sini kan ada pengecekan ya, itu di bawahnya nih sama kayak yang di atas, dia mengecek supplier mana yang sedang login gitu kan, berdasarkan ID nanti diambil dari params untuk update ini ya, lalu ambil rec body-nya, lalu update datanya gitu kan. Di sini kan berdasarkan produk ID-nya gitu ya. Kemudian data yang akan diupdate seperti name, description, lalu nih price-nya ya. Kalau misalkan price tidak sama dengan undefined, berarti nanti ya udah munculin si price-nya aja gitu ya, munculin harganya. Kalau nggak ada ya udah undefined. Oke, kurang lebih seperti itu untuk produk controller. Ini untuk supplier controllernya seperti ini. Di sini ada apa namanya, ada function yang namanya register, yang dimana ini untuk supplier ini dia pastikan register kan ya. Nanti di sini dia akan mengambil rec body-nya gitu. Nah ada apa yang ketika di register, ada name, email, password, dan dia juga akan memasukkan seperti sensitif itu seperti KTP gitu kan. Nah di sini nih, ini yang bakal kita enkripsi ya, KTP itu. Kemudian ini ada variable existing, yang dimana variable existing ini dia akan mengambil supplier berdasarkan emailnya. Nanti dicek di sini, kalau misalkan nggak ada existingnya, nanti akan mereturn status 400 dan message-nya seperti email already register kalau misalkan udah ada. Nah di sini ada hashtag juga, yang dimana nih buat
menghashing si passwordnya gitu kan ya, supaya nanti dia nggak kelihatan password aslinya apa ya. Kemudian di sini ada encrypted, yang dimana di sini fungsinya buat mengenkripsi si sensitive infonya ini ya. Di sini kalau misalkan ada gitu kan, misalkan kayak data sensitif infonya itu ada, misalkan kayak KTP gitu, ya udah langsung dienkripsi aja gitu kan data tersebut ya. Kalau misalkan gak ada ya udah nol aja, jangan sampai kosong ya. Kemudian di sini ada variable supplier, yang dimana ini buat ya buat nambah aja si suppliernya gitu kan. Ketika register kan pasti nambah datanya ke tabel supplier gitu ya. Di sini juga ada pengecekan untuk passwordnya, dia hashed yang udah di hashednya datanya apa si passwordnya. Di sini ada sensitive info yang sudah di encrypt gitu kan. Kemudian di sini juga kita akan tampilkan untuk name sama emailnya aja gitu yang nanti ditampilin. Oke, jadi nanti supplier itu hanya ditampilkan berdasarkan ID, name dan emailnya aja, 3 itu aja. Kemudian kalau berhasil ya udah muncul message seperti ini dan juga tampil data suppliernya. Ini buat login ya. Sama untuk login juga kita ambil rek body-nya. Kalau berhasil, kita cek juga kayak yang di waktu register, ambil suppliernya berdasarkan email. Nah, di sini kebalikan ya. Kalau misalkan suppliernya nggak ada, ya udah kirim 1401 ya kan, dengan message-nya invalid credential gitu. Kemudian tidak ada match, ada variable match, yang dimana variable match ini nanti akan kita compile gitu ya. Password yang sekarang yang dikirim oleh si klien, nanti akan kita compare atau kita bandingkan dengan password yang ada di yang ada di tabel si supplier gitu, yang di database gitu, sama nggak gitu. Kalau misalkan nggak sama passwordnya gitu kan, di sini dicek, ya udah tampilin status 401, lalu tuliskan message-nya seperti ini, invalid credential, sama yang atas gitu. Nah, lalu di sini ketika loginnya berhasil, nah di sini kita akan membuat token gitu buat supplier yang tadi baru login ya. Nanti kita akan membuat tokennya di sini seperti itu ya. Nanti diambil dari si NP-nya di sini, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada expire-nya, dia 8 jam aja untuk si token ini, nanti dia akan hilang gitu. Kemudian seperti itu. Nah, di sini ada get my product, yang dimana ini buat melihat kumpulan produk untuk si supplier yang sudah login gitu ya. Kalau misalkan suppliernya sudah login, ya nanti dia bisa ngelihat nih produk-produknya, tapi dengan syarat harus memasukkan tokennya dulu gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada get my sensitive info. Nah, di sini fungsinya ketika misalkan si supplier sudah login, nah dia nanti bisa ngelihat data sensitif diri sendiri. Contoh kan kayak waktu kita tadi register kan kita memasukkan KTP gitu ya, contoh gitu ya, kayak ada sensitive info gitu. Itu kan misalkan kita anggaplah KTP itu yang data pentingnya. Nah, nanti di sini dia bisa lihat nih. Nanti di sini fungsinya dia akan di decrypted gitu. Artinya yang tadinya enkripsi, nanti dia akan didekripsi gitu, akan diperlihatkan data aslinya dari si KTP tersebut. Karena sebenarnya kan dienkripsi, jadi kita nggak kelihatan tuh data aslinya apa. Nah, di sini fungsinya gitu ya. Tapi nanti dicek dulu ya suppliernya ada apa enggak. Kalau misalkan ada, ya udah langsung di sini langsung di deskripsi aja gitu kan si sensitive infonya gitu, datanya ya. Kalau nggak ada, ya udah berarti nanti akan muncul tulisan supplier not found, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada middleware juga ya, ada pengecekan middleware juga di sini. Nanti di sini ada interface yang namanya out request. Nah, dia mewarisi dari request juga supaya nanti bisa menampilkan suppliernya ya, apanya yang ditampilkan seperti ID-nya sama emailnya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada variable out middleware, yang dimana fungsinya di sini ya, pertama ada variable out header juga, yang dia ngambil dari headernya gitu.
dari si token yang kita ambil gitu kan. Kemudian dicek, kalau misalkan nggak ada tokennya ya berarti nanti dia akan mengirim status 401 dengan message no token provided gitu. Jadi dia ada bakal ditolak gitu. Di sini ada membuat variable parts gitu kan, yang dimana kalau misalkan tokennya ada nanti akan di split, karena kalau misalkan kita nggak split di sini, nah ya kan kalau misalkan kita nggak split di sini, nah dia nanti tuh ada tulisan bearer sama token itu nyatu, makanya kita split, kita pisah jadi array gitu. Nah di sini dicek kalau misalkan parts ini titik length tidak sama dengan 2, atau partsnya atau parts ke 0 tidak sama dengan bearer, ya udah nanti kita return ini ya token malformated dengan status 401. Nah misalkan kalau tokennya ada ya udah ambil si indeks ke 1 yaitu si tokennya. Kalau indeks ke 0 nya itu kan dia kan si tulisan bearernya gitu ya, yang tulisan ininya bearernya. Nah kalau berhasil apa ya udah kita decode gitu kan, kita verifikasi benar nggak tokennya gitu kan. Kalau benar ya udah hasilkan aja gitu. Kalau misalkan gagal ya udah berarti dia langsung tulisannya secret, kurang lebih seperti itu. Ini langsung aja ke sini authorized product owner ya. Di sini ada namanya function authorized product owner gitu kan. Di sini dia akan mereturn si ininya out requestnya yang dari sini, out requestnya yang dari out middleware yang di sini ya, yang kita export. Ini pengecekan token gitu kan. Kalau misalkan di requestnya tokennya ada, nah di sini nih, di sini akan mengambil supplier gitu kan ya. Kemudian dicek kalau misalkan supplier yang nggak ada ya udah berarti not authenticated gitu. Di sini kalau misalnya kita juga akan mengambil produk ID-nya dari param ya, dari parameternya ini. Kemudian dicek kalau misalkan produk ID-nya ini bukan angka gitu kan, ya udah nanti muncul tulisan seperti invalid product ID gitu. Di sini juga kita akan mengambil produk ya berdasarkan produk ID-nya. Nanti di sini dicek juga kalau misalkan produk ID-nya nggak ada gitu kan, ya udah munculkan tulisan produk not found gitu. Kalau misalkan produk si produk ID ini tidak sama dengan supplier ID-nya, ya nanti akan muncul tulisan seperti for by the new are not allowed bla bla bla, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja ke middleware berikutnya, validate ya. Nah, ini sebenarnya buat fungsi apa namanya itu validation error aja gitu ya. Kayak misalkan pengecekan teksnya gitu kan, kurang lebih seperti itu aja. Oke, di sini ada client sama seperti biasa. Ini rootsnya ada supplier dan produk untuk induk dari si root utamanya. Kemudian di sini ada produk juga ya, yang dimana ini untuk produk itu dia ada root buat nambah dan juga buat update gitu. Di sini dicek juga ya, kalau dilihat ya, ketika kita mau nambah produk pastinya kita kan dicek dulu tokennya ada apa enggak, lalu divalidasi. Di sini divalidasi maksudnya kayak misalkan waktu kita menambah produk kan seperti ini, bener kan nih namanya minimal 3, dia harus string dan sebagainya gitu kan. Kalau iya, kalau misalkan ini udah berhasil semua, langsung aja nambah produknya. Sama untuk ketika kita update produk ya, kita ada pengecekan token dulu ya, tokennya ada apa enggak gitu. Karena kan kalau misalkan enggak kesini dia nggak akan jalan, nggak akan pernah habis update gitu. Lalu misalkan kalau misalkan tokennya ada ya, kita juga ada pengecekan teksnya juga ya gitu kan, dari authorized product owner dari middleware ini. Kemudian ada pengecekan validasi buat kayak misalkan sama kayak yang sebelumnya, kayak pengecekan namanya, pengecekan kayak emailnya kayak namanya gimana, bener apa enggak, minimal 3 kan gitu kan, string apa enggak gitu, dia harus required apa enggak gitu. Kalau misalkan udah semuanya dilewati ya udah langsung aja update produknya, kurang lebih seperti itu. Ini juga sama kayak yang produk ini, untuk supplier juga sama. Ketika kita register pasti kita kan dicek gitu,
namanya berapa karakter, dia harus require apa enggak gitu kan, sama aja. Ketika login juga sama, ada pengecekan juga, validasi ya. Ketika udah berhasil baru bisa login ya. Ini juga sama, kalau misalkan si supplier ini mau melihat produk-produknya ya, sama dia juga harus dicek dulu tokennya ada apa enggak gitu ya. Sama ketika dia juga mau, kalau ketika mau dia mau melihat data sensitif punya dia gitu kan, suppliernya ya, sama ada pengecekan token juga. Karena untuk seperti melihat produk, melihat data sensitif, dia tuh harus ada masukin token dulu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita cek hasilnya, coba kita misalkan register supplier dulu. Misalkan ini suppliernya supplier 2 gitu ya, ini supplier 2 sama aja ininya, nomor KTP nya sama, ini kecilnya ke nomor KTP ya. Misalkan saya send, dia berhasil ya, tuh supplier 2 udah muncul. Oke, ini udah otomatis ya, passwordnya udah di hash juga ya. Ini untuk sensitif infonya juga udah di enkripsi juga biar nanti nggak kelihatan. Kemudian kita login, anggaplah ini 2 gitu, kita login. Nah, muncul ya token ya, ketika supplier berhasil login muncul token ya. Kemudian kita coba ada di produknya gitu kan. Misalkan saya mau menambah produk, misalkan produk kedua gitu ya, produk testing gitu aja dah, apa-apa lah, misalkan 25.000. Nah kalau gini ya, kalau misalkan kita tanpa masukin token, kita coba apa yang terjadi. Oh ternyata bisa ya. Bentar. Oh ya, ini karena masih ada ininya. Coba kalau misalkan salah gitu misalkan tokennya, nah dia error ya, invalid token. Tapi kalau misalkan dia bahkan misalkan kosong tuh tokennya gitu, misalkan nggak masukin token lah gitu ya, tuh no token provided ya, tuh ya kayak gitu jadinya. Jadi intinya harus masukin token gitu. Nah kalau misalkan ini token yang saya tadi copy waktu ketika login ya, coba kalau kita send, bentar ada error, kita coba kenapa dia invalid token. Coba kita ke body yang untuk produk ketiga gitu, 35. Oke, coba kita copy dulu dari sini, mungkin tadi salah. Nah coba ini produk ketiga, kita masukin authorization-nya biar token profit, kita send. Nah dia berhasil ya, tuh produk created, tuh produk ketiga tuh udah berhasil. Nah ini kita get produk. Nah kita lihat, kalau misalnya kita get produk tanpa memasukkan token harusnya sama ya, dia no token provided gitu, atau enggak misalkan tokennya salah gitu, nah gini, nah dia invalid token ya. Tapi ketika betul set, nah muncul tuh ya, produk-produknya baru muncul, kurang lebih seperti itu. Nah ini kita update produknya, kita coba update produknya. Coba misalkan kita edit lagi gitulah, edit lagi, sudah diupdate lagi gitu ceritanya ya. Nah kita coba, berhasil ya. Kalau misalkan tanpa token, misalkan kita tanpa token nih, mana sih, ini nih, atau nggak salah. Nah kita ke body, misalkan kita hapus laginya, sorry. Nah ini, nah
harusnya dia nggak bisa ya, kalau di token kan tokennya salah, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk sensitive info. Nah ini untuk sensitive info tuh kayak apa namanya ya, kayak gini, kayak KTP gitu ya, pokoknya data-data penting lah istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan saya salahin gitu ya, nah dia invalid token, sama semuanya kayak gitu ya. Ini harus ada token dulu baru dia bisa. Nah muncul teman-teman KTP-nya sekian sekian sekian, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan saya emang yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.